Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Nasr Lawatan. Saat ini saya bertugas atau berhomebased di program studi D3 Analis Farmasi dan Makanan. Dan di samping itu juga saya banyak mengajar dan ditugaskan di program studi S1 Farmasi. Kemudian kami berposisi di Fakultas MIPA di Universitas Lambung Mangkurat. Untuk kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan PDD UKT-PT dari unsur pengabdian kepada masyarakat. Jadi seperti kita ketahui, dalam Tridharma Perguruan Tinggi, yang mana Tridharma ini mencakup selain pendidikan dan pengajaran, juga penelitian pengembangan, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Dan eh, untuk bidang yang saya perdalam sebenarnya di farmasi ini adalah bidang biologi farmasi. Jadi bidang tersebut mencakup pendalaman mengenai obat-obatan yang berasal dari bahan alam atau semacam herbal begitu ya. Kemudian mengkaitkan dengan bidang yang saya perdalam ini, saya juga perlu untuk menyampaikan pengetahuan saya, untuk berbagi pengetahuan saya pada masyarakat gitu ya. Dan salah satunya melalui pengabdian pada masyarakat ini yang yang mana saya jabarkan ini yang telah saya lakukan dalam kurun waktu 2 tahun yang terakhir ya. Oke, untuk yang pertama yaitu temanya adalah olahan jamu tradisional kemasan dengan memanfaatkan bumbu dapur dan tanaman kebun obat. Jadi tema pertama ini saya memberikan pengetahuan, berbagi pengetahuan begitu ya, eh, yang mana erat kaitannya dengan kehidupan di masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah Kota Banjarbaru. Nah, di sini sebagai sasaran yaitu ibu-ibu rumah tangga, yang mana para ibu rumah tangga ini berada atau terkumpul dalam suatu grup pengajian gitu ya. Dan karena sifatnya di sini ibu-ibu rumah tangga, jadi hanya menggeluti atau berfokus di rumah ya. Nah, saya tertarik untuk menyampaikan ini dengan alasan ingin meningkatkan taraf hidup para ibu-ibu rumah tangga tadi dan juga nantinya akan membantu perekonomian mereka ya. Selain bapak-bapak yang bekerja, jadi ibu-ibunya juga bisa membantu. Kemudian yang kedua, selain dari taraf ekonomi, yang penting juga untuk menjaga kesehatan eh, bagi para ibu rumah tangga, keluarga tadi, bahkan juga tadi bisa meningkatkan taraf ekonomi, begitu. Kemudian eh, pastinya dari sisi bahan, di sini yang digunakan adalah bumbu dapur ya. Karena apa? Karena jamu itu sangat erat ya bahannya berasal dari bumbu dapur. Juga ada dari tanaman kebun obat. Sebagai contoh seperti jahe, kunyit gitu ya. Kemudian pala, itu kan bisa dikatakan ada semua di dalam bumbu dapur. Nah, jadi tentunya para ibu-ibu rumah tangga tadi memiliki pengetahuan yang cukup dalam bumbu ini, tinggal kita beri arahan untuk mengolahnya. Setelah itu, setelah mampu mengolahnya juga diarahkan untuk membuat jamu yang di dalam kemasan. Artinya apa? Eh, meningkatkan tampilan begitu ya, meningkatkan daya tarik dari jamu yang tentunya nanti kalau ingin dipasarkan, ingin dikomersilkan ya akan lebih menarik dibanding jamu-jamu yang sudah ada. Nah, imbasnya akhirnya para ibu rumah tangga ini tertarik begitu ya. Dan setelah dipraktekkan, memang ada sisi positifnya. Memang bisa untuk menambah penghasilan tadi. Kemudian jamu yang dihasilkan juga cukup digemari dengan dibuktikan jamu tersebut disebarkan di beberapa toko ya karena di sini sifatnya toko dan warung-warung kelontong itu tetap
tetap habis gitu ya dikonsumsi. Nah, kemudian kelebihan yang lain dengan adanya kemasan, daya simpannya juga lebih lama ya. Jadi itu alasan saya memberikan pengabdian yang ini. Kemudian yang kedua yaitu peran farmasis dalam perkembangan produk tanaman herbal di Indonesia. Ini pengabdiannya dalam bentuk saya mengisi di seminar atau webinar nasional ya, lingkup nasional. Yang mana saya menyampaikan mengenai inovasi pemanfaatan tanaman herbal dalam pembuatan produk nutraceutical. Oke. Jadi tema yang saya angkat ini mengenai inovasi pemanfaatan tanaman herbal. Jadi salah satunya mirip dengan pengabdian yang pertama, yaitu memberikan inovasi, salah satunya dengan pemberian kemasan, gitu ya. Kemudian produk nutraceutical sebenarnya ini adalah produk-produk yang salah satu bahannya juga bisa berasal dari bahan alam. Nah, jadi sebelumnya mungkin produk-produk nutraceutical ini yang dikenal adalah produk-produk nutraceutical yang eh, olahan-olahan pabrikan, gitu ya. Padahal tidak menutup kemungkinan ini tadi bisa berasal dari industri rumah tangga. Nah, jadi di sini saya memberikan beberapa pengetahuan, gitu ya, beberapa kelebihan dengan cara memberikan inovasi dalam pemanfaatan tanaman herbal yang tentunya nanti bisa diserap di masyarakat. Bentuknya berupa produk nutraceutical. Kemudian yang ketiga, saya menyampaikan atau melakukan pengabdian dengan tema penggalakan toga dengan memanfaatkan sumber daya di peternakan kuda Jabal Dayaman. Jadi di sini sebagai sasarannya yaitu eh, peternakan kuda ya, yang mana di sana memelihara kuda tapi masih sistemnya secara tradisional begitu. Nah, dengan kami melakukan pengabdian di peternakan kuda tersebut, eh, kami menyoroti sumber daya yang ada di sana. Yang pertama yaitu di sana ternyata masih terdapat lahan yang belum bisa dioptimalkan ya, lahan kosong yang belum bisa dioptimalkan. Dan yang kedua, limbahnya, limbah dari peternakan kuda itu sendiri, yang mana sebenarnya bisa diolah. Nah, dengan melakukan pengabdian ini, akhirnya kami memberikan wawasan, mengenalkan begitu ya, dan menginisiasi keberadaan kebun toga di peternakan tersebut. Jadi dengan menggunakan lahan kosong tersebut ditanami toga begitu ya, yang mana kami juga menyampaikan apa saja tanaman toga tersebut, apa khasiatnya, apa manfaatnya gitu ya, dan bisa dipahami oleh pengelola peternakan. Dan dari sana eh, keberadaan kebun toga itu sendiri akhirnya bisa untuk memberikan atau menjadi bahan untuk preventif ya, untuk menjaga kesehatan. Kemudian karena ini peternakan kudanya semacam tempat berwisata juga, jadi tentunya ada wisatawan yang berkunjung ke peternakan kuda ini tadi, akhirnya juga bisa mendapat edukasi begitu ya, mengenai selain kuda juga mengenai kebun obat atau kebun toga yang ada di peternakan tersebut. Selain itu, yang sumber daya yang lain yang bisa dimanfaatkan tadi adalah limbah peternakan, yaitu berupa limbah cairnya, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan menjadi pupuk organik cair gitu ya. Dan limbah padatnya berupa feses biasanya itu bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kandang. Nah, dalam eh, pengabdian kami yang ketiga ini, kami juga memberikan wawasan pengetahuan bagaimana cara mengolah limbah feses tadi untuk menjadi pupuk kandang. Akhirnya mereka mendapatkan pengetahuan tersebut dan mereka praktekkan ya, mereka praktekkan langsung. Hasilnya pupuk kandang yang tentunya yang pertama bisa dimanfaatkan untuk kebun toga tadi yang sudah kami inisiasi, dan yang kedua karena cukup banyak gitu ya limbah yang bisa diolah, hasilnya juga cukup banyak.
maka akhirnya berpotensi buat mereka untuk menambah eh, penghasilan ya. Jadi menambah nilai komersil yang tadinya hanya sekedar dibiarkan gitu saja, ternyata bisa dimanfaatkan gitu. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan dalam unsur pengabdian pada masyarakat yang telah saya lakukan. Terima kasih dan saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.